lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, mikirin biaya tinggi untuk masukin anaknya ke negeri. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, mikirin biaya tinggi untuk masukin anaknya ke negeri. 1 sampai ratusan jeti biaya yang ditawari, hanya untuk dapat kursi di negeri. Banyak duit yang harus dikeluari. Di sana maling, di sini maling, di sana sini, oh banyak sekali maling. Di sana maling, di sini maling, di sana sini, oh banyak maling. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, mikirin biaya tinggi untuk masukin anaknya ke negeri. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, mikirin biaya tinggi untuk masukin anaknya ke negeri. 1 sampai ratusan jeti biaya yang ditawari, hanya untuk dapat kursi di negeri. Banyak duit yang harus dikeluari. Di sana maling, di sini maling, di sana sini, kok banyak maling. Di sana maling, di sini maling, di sana sini, kok banyak maling. Di sana maling, di sini maling, di sana sini, kok banyak sekali maling. Di sana maling, di sini maling, di sana sini, kok banyak maling. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin pos, semakin asik, semakin gila, semakin bahagia. Aduh, nikmat bro kalau punya duit. Kalau nggak punya duit itu nggak nikmat. Punya duit, apa-apa bisa jadi mudah, apa-apa bisa menjadi tidak bermasalah, apa-apa bisa berkah, apa-apa bisa tumaninah, apa-apa ngeunah. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini saya ada di Hotel Preanger Bandung bro. Penuh euy. Rame. Udah 2 hari ini rame. Udah seminggu keliling kota Bandung sama Kabupaten Bandung. Mumet bro. Ceramah di kamar mulu, kali-kali refreshing. Ya dikumpulin lah, ngumpulin, ada yang nyumbang kumpulin, ada yang nyumbang kumpulin, lalu berangkat sambil mengadakan penelitian, pengamatan, mengumpulkan data untuk kegiatan The King of Science. Ya mudah-mudahan kalau COVID-19 ini sudah selesai, tapi menurut saya nggak akan selesai, kita akan meluncur bro ke Istana Negara. Saya akan ngasihkan surat supaya diberi waktu untuk bertemu dengan Presiden, menjelaskan tentang kondisi terkini Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ada yang bilang bahwa saya ini buzzer pemerintah. Saya bukan buzzer, saya mah ghostbuster. Para pemburu kadrun, para pemburu kampret, para pemburu khilafah, para pemburu ulama-ulama yang berpikiran sesat, merusak, dan doyan perang. Dari dulu sudah saya tantang satu-satu. Agim sudah saya tantang, Habib Rizik sudah saya tantang, Habib Bahar sudah saya tantang, Ustadz Tengku Zulkarnain sudah saya tantang, Ustadz Haikal sudah saya tantang, Maher sudah saya tantang, Sukiknur sudah saya tantang. Siapa lagi? Ustadz Roni Yahya sudah saya tantang. Ulama-ulama MUI, HTI, EPI, PKS sudah saya tantang. Gak ada satupun yang berani. Padahal kan kalau saya kalah ini, khilafah bisa mudah berdiri di Indonesia. Terus saya kasih kepala saya kalau mereka bisa menang. Sayang bro, mereka pura-pura budeg, pura-pura tuli, pura-pura cuek bebek. Malah muncul
malah muncul video si Ustadz Haika yang mengatakan bahwa jangan buffer. Hei para buzzer. Siapa yang buzzer? Saya nggak didanai oleh pemerintah. Saya nggak dikasih duit oleh pemerintah. Saya ini cuma melakukan sebuah kegiatan yang mulia, melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Demi Indonesia maju, demi Indonesia hebat, demi menghancurkan para perusuh, para teroris yang berbenderakan bendera tauhid. Yang kemarin benderanya warna hitam dan putih, sekarang sudah jadi warna hijau. Lucu bro. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Hotel-hotel sudah saya masukin. Dari hotel yang harganya terendah sampai yang tertinggi bro. Gak gue rasain. Ternyata rasanya sama mas bro. Bedanya itu kalau kita buka mata rasanya beda. Tapi kalau udah pejamkan mata rasanya sama. Bahkan resort-resort yang ada di kota Bandung sudah saya masukin semua. Kalau buka mata memang indah. Beda. Tetapi kalau udah tutup mata sama bro. Tidur itu nggak ada yang beda. Mau di harga yang 100.000 semalam, mau yang harga 2 juta semalam, sama mas bro. Kalau udah tidur ya tidur, mata merem, nggak ingat apa-apa. Tapi kalau pas buka mata baru beda. Ini artinya bahwa dunia ini memang terasa nikmat ketika mata terbuka. Dunia ini bukan apa-apanya. Tidak ada apa-apanya jika mata kita tertutup. Oke, pada kesempatan ini, oh iya nanti dulu, ke depan saya akan meneliti pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Saya akan lihat pesantren yang murah hingga yang mahal. Bagaimana rasanya, kondisinya, keadaannya, situasinya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, hari ini saya akan membahas tentang 600 miliar duit yang dipakai oleh Anies Baswedan untuk kegiatan Formula E. Bu, kira-kira duit 600 miliar itu duit kecil, duit gede? Ada yang punya tabungan 600 miliar? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada yang punya tabungan 600 miliar? Saya kira kita semua boro-boro punya 600 miliar, punya semiliar aja kita udah alhamdulillah. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita punya duit 600 miliar, punya tabungan 600 miliar. Wah, indah sudah hidup ini bro. Indah, mau beli apa-apa gampang bro. Cewek yang gimana aja gampang bro. Mau ketemu dengan pejabat, presiden gampang bro. Dengan duit itu segalanya menjadi mudah. Duit rakyat 600 miliar dipakai untuk kegiatan Formula E. Kegiatannya tidak jadi, duitnya melayang. Anies Baswedan ini memang terkenal menghambur-hamburkan duit untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Duit rakyatnya dikuras. Boros banget ini gubernur. Mending gitu kalau boros, kelihatan manfaatnya. Bikin tol, bikin perumahan rakyat, bikin tempat-tempat panti asuhan, tempat rekreasi jadi lebih nikmat, jalan-jalan jadi bagus. Itu boros yang bermanfaat bagi rakyat. Kalau Formula E ini manfaat bagi rakyatnya apa? Gak ada manfaatnya. Yang Formula E gini mah ya cukup aja kita nonton di televisi, kan lebih enak, lebih maknyos, biayanya murah daripada bikin kegiatan. Sudah merusak cagar alam budaya Monas, ini pelaksanaannya terhenti, duitnya melayang. Saya setuju dengan pendapat dari Ferdinand bahwa seharusnya KPK ini bertindak bro. Itu 600 miliar bukan duit yang sedikit. 600 miliar itu duit yang sangat banyak. Dihambur-hamburkan memperkaya orang lain untuk sesuatu yang tidak jelas. KPK ini harus turun. KPK ini harus bertindak. KPK ini harus menyelidiki. KPK ini harus kerja keras. Ada apa ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa duit rakyat lagi-lagi dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat? Lalu DPRD juga kenapa pada diam? Kenapa tidak memberikan teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini? Bukankah ada fungsi pengawasan dari DPRD? Bukankah ada hak-hak bertanya dari DPRD DKI Jakarta? Kenapa ini tidak dipakai? Lalu bagaimana dengan tindakan dari Menteri Olahraga, juga Menteri Dalam Negeri? Kenapa mereka semua pada diam? Atau jangan-jangan
KPK ini sudah seperti Telkomsel, sudah jadi inang tempat perkembangbiakan para kadrun, para kampret, orang-orang khilafah, the cell of terrorist. Atau jangan-jangan DPRD DKI juga sudah seperti Telkomsel, tempat inang, tempat pertumbuhan dan perkembangan para kadrun, para kampret, orang-orang khilafah, the cell of terrorist. Atau jangan-jangan Menpora dan Menteri Dalam Negeri juga sudah terkena virus khilafah. Sehingga kalau seiman, mau jinah sejinah apapun dibolehkan. Mau korupsi segila apapun dibolehkan. Asal seiman. Ini gila, bro. Ini gila, bro. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Dalam ayat yang lain sudah dijelaskan, Mas bro. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jika kalian melihat sebuah perbuatan keji dan mungkar nampak di hadapan kalian, maka cegahlah. Jangan malah ikut-ikutan berperilaku keji dan mungkar. 560 miliar yang dikuras oleh Anies Baswedan yang merupakan duit rakyat untuk kegiatan yang tidak penting, tidak bermanfaat, boros. Ini adalah sebuah perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau kita membiarkan, berarti kita semua sama dengan orang-orang tersebut. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, menguras duit rakyat, sama aja dengan korupsi duit rakyat, 560 miliar. Jadi, kalau jadi pemimpin itu gampang-gampang susah. Juga susah-susah gampang. Waspadalah. Meskipun rakyat Indonesia ini kebanyakan diam. Meskipun rakyat Indonesia ini kebanyakan diam. Tetapi yakinlah, hati dan pemikiran mereka itu panas sebenarnya. Mereka marah. Tapi tidak punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu teguran. Akhirnya saya wakili. Saya penyampai lidah rakyat. Penyampai pemikiran rakyat. Siapapun kalian, baik orang-orang Telkomsel, baik orang-orang KPK, baik orang-orang DPRD, Menteri Dalam Negeri, Menpora, jika kalian membiarkan kasus 560 miliar ini sebagai kasus biasa, bukan kasus perampokan duit rakyat, ala laknatullah ala zalimin. Allah pasti melaknat kalian semua. Allah pasti menghancurkan kalian semua. Sakit hati rakyat adalah sakit hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Murka rakyat adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan rakyat adalah tangisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Rakyat bersabar menahan emosi dan amalan. Tetapi Allah pasti akan bertindak menghancurkan orang-orang jahat yang membiarkan perbuatan keji dan mungkar terus-menerus berulang dan terus berulang. Dosa kepada Allah. Kalian tidak sholat hari ini bertobat, Allah pasti terima. Kalian tidak zakat hari ini bertobat, menit ini bertobat, detik ini bertobat, Allah pasti ampuni. Kalian tidak berpuasa, detik ini bertobat, Allah terima tobat. Tetapi dosa kepada manusia, merampok duit rakyat, nguras duit rakyat, menghambur-hamburkan duit rakyat untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, melindungi para perampok ini, melindungi para maling ini, dosa kalian tidak akan Allah ampuni sebelum rakyat menjadi saksi di sidang akhirat nanti. Harta rakyat yang kalian rampok, harta rakyat yang kalian kuras, Allah akan masukkan dalam perut kalian di sidang akhirat nanti. Dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari yang ekonomi kelas bawah hingga ekonomi kelas atas, akan jadi saksi meminta pertanggungjawaban. Kenapa duitnya dirampok, kenapa duitnya dikuras, kenapa duitnya dihambur-hamburkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika sidang akhirat terjadi, Maliki Yaumiddin, Allah lah yang merajai hari pembalasan. Disitulah akan terjadi pembuktian terbalik. Orang-orang yang jahat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan Allah balaskan dengan kebaikan berlipat ganda. Orang yang jahat akan Allah balaskan dan lemparkan masuk dalam neraka. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bersatu dengan iblis, bersatu dengan para setan, setan jin dan setan manusia, kekal menepati neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terkhusus untuk Anies Baswedan dan kawan-kawan. Terkhusus untuk KPK, Telkomsel, DPRD, Menteri Dalam Negeri, Menteri Olahraga. Agar tidak membiarkan kasus pengurasan duit rakyat ini terus terjadi dan terus terjadi. Cegahlah perbuatan keji dan perbuatan mungkar ini. Usut jika salah,
adili jika tidak bersalah. Nggak perlu diadili, tetapi diklarifikasi. Itu saja, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.